Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ishak dengan NIM 205060200011111052. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dari sistem kendali, di mana ini merupakan tugas terakhir bagi kami sebagai mahasiswa dalam menjalankan program studi dari mata kuliah sistem kendali dari kelas A ini. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengubahan blok diagram menjadi grafik aliran dari sinyal setara ini. Nah, berikut ini adalah soal dari grafik diagramnya. Kemudian diubah menjadi grafik aliran sinyal yang setara, yaitu yang pertama-tama kita harus membuat garis skala dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan seterusnya itu dengan skala yang sama besar agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, kemudian setelah itu kita membuat grafiknya dengan menyesuaikan pada soal blok diagram, yaitu ada R fungsi S sebagai input, kemudian Indonesia itu Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, dan kemudian akhirnya Y fungsi S sebagai keluaran atau output. Kemudian ada feedback, yaitu ada H1, H2, H3, di mana itu ada silanya sebagai tanda ya, dimana tanda ini itu berfungsi apabila tanda minus ini berarti dia kelebihan nilainya sehingga harus dikurangi. Kemudian kalau tidak ada tanda minusnya berarti dia membutuhkan lebih banyak feedback untuk diteruskan ke selanjutnya. Kemudian ada node-node di sini yang menandakan aliran dari blok ini berjalan sehingga menghasilkan Y fungsi X. Kemudian ada soal yang kedua yaitu persamaan order 1 dapat ditulis sebagai C fungsi S sama dengan 1/ST plus 1 R fungsi S, di mana CS itu adalah transformasi Laplace dari sinyal keluaran atau yaitu C fungsi T-nya. Kemudian ada RS yaitu transformasi Laplace dari sinyal input atau R fungsi T-nya. Dengan menggunakan langkah-langkah, yang pertama itu memakai transformasi Laplace untuk sinyal input dari RT, kemudian kembali ke persamaan C fungsi S pada persamaan CS sama dengan 1/ST per 1 kali R fungsi S, kemudian mensubstitusikan nilai RS-nya pada persamaan bila perlu karena itu CS-nya diuraikan. Kemudian menerapkan inverse dari transformasi Laplace. Kemudian untuk proses dari pengubahannya yaitu yang pertama mensubstitusikan R fungsi S-nya itu sama dengan 1 pada persamaan CS-nya. Sehingga menghasilkan persamaan CS sama dengan 1/ST plus 1. Kemudian menyelesaikan persamaannya dalam bentuk standar transformasi Laplace sehingga menghasilkan fungsi CS sama dengan seperti kali 1/S per S plus 1 per T. Kemudian diinverskan menghasilkan CT sama dengan seperti E dikalikan seperti UT. Kemudian menggambarkan unit impulse responnya sebagai berikut. Kemudian CT-nya itu menunjukkan penurunan sinyal secara eksponensial untuk nilai positif dan 0 untuk negatif. Nah, kemudian menjelaskan step response of first order system, yaitu yang pertama memasukkan unit step sinyal sehingga RT-nya itu sama dengan UT. Kemudian mentransformasikan dari kedua sisinya di RS sama dengan itu 1/S sehingga menghasilkan CS itu sama dengan 1/S dikalikan ST plus 1. Nah, kita menerapkan fraksi parsial di sini yaitu C fungsi S sama dengan 1/S
ST plus 1. Nah, karena ingin menemukan fraksi parsial, jadikan hasil seperti A sebagai konstanta dan B juga sebagai konstanta, sama dengan A dikalikan ST plus 1 ditambah B fungsi S per S dikalikan ST plus 1. Nah, sehingga menghasilkan konstantanya itu A sama dengan 1 dan B-nya itu seperti. Sehingga menghasilkan C fungsi S-nya itu 1 per S min 1 per S plus 1 per T. Nah, kemudian seperti tadi ya, mentransformasikan dari Laplace-nya tadi. Dan kemudian menghasilkan CT sama dengan 1 min E pangkat seperti T dikalikan UT. Nah, setelah itu menggambarkan grafik unit tiap responnya seperti berikut. Nah, CT-nya itu kalau pada T sama dengan 0, itu bernilai 0 untuk semua nilai negatif dari T. Jadi secara bertahap meningkat dari 0 dan akhirnya mencapai 1 dalam kondisinya stabil. Ini. Jadi dalam keadaan steady itu tergantung dari besarnya input atau masukannya. Kemudian soal berikutnya yaitu berdasarkan gambar berikut, kita harus menjelaskan beberapa maksud dari penjelasan-penjelasan berikut. Yaitu yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan jalur atau patch, yaitu lintasan dari cabang dari satu simpul ke simpul yang lain dalam arah cabang. Nah, simpul ini hanya dilintasi sebanyak 1 kali. Kemudian ada yang B itu jalur masuk, yaitu jalur yang ada pada node input ke node output, yaitu dikenal sebagai forward patch. Nah, kemudian ada forward patch gain, yaitu menghitung produk dari semua gain cabang dari jalur maju atau forward patch tadi. Kemudian ada loop. Loop ini adalah lintasan yang dimulai dari satu simpul dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu mulai dan akhirnya itu pada simpul yang sama gitu, sehingga menghasilkan loop. Kemudian ada loop gain, yaitu dia menghitung produk dari semua gain cabang dari sebuah loopnya. Kemudian untouching loop, yaitu loop yang seharusnya tidak memiliki simpul yang sama, jadi untouching, yaitu loop yang tidak bersentuhan dengan loop yang lain gitu. Kemudian kita harus dari gambar tersebut kita harus menjelaskan mengenai yang mana saja loop gain-nya, yaitu yang pertama ada I1 itu BJ, kemudian I2 GH, kemudian ada I3-nya itu CDH, I4-nya DI, I5-nya F. Nah, kemudian ada berapa jumlah untouching loop-nya, yaitu ada 2, yaitu pada Y2, Y3, Y2 dengan loop yang satunya yaitu Y1, Y5, dan Y4. Nah, kita lihat dari gambar ya. Nah, mereka tidak menyentuh sama sekali ya, karena untouching loop. Kemudian yaitu ada Y2, Y3, Y4 dengan loop Y5, Y5 dengan Y3, Y5. Kemudian pasangan untouching loop yang pertama yaitu pada Y2, Y3, Y2 dan juga dengan loop Y4, Y5, Y4. Nah, kemudian ada produk ya. Produk dari pasangan untouching loop pertama yaitu I1, I4 dan juga BCDI. Nah, kemudian ada pasangan untouching loop kedua yaitu pada Y2, Y3, Y2 dengan loop Y5 ke Y5. Kemudian ada produk dari pasangan untouching loop kedua yaitu I1, I5 dengan BCF. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang baik datangnya dari Allah dan semua keburukan datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.